Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Septiani Ayu Peningsi dengan NIM 21122179. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 7B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu konseling lintas budaya yang diampu oleh Bu Khalifatul Hasanah. Nah, dalam video saya ini saya akan menceritakan tentang biografi singkat mengenai hidup saya, yaitu perjalanan pendidikan, perjalanan karir, pengalaman hidup saya yang bersangkutan dengan pendekatan behavioral, pendekatan RIBT, dan yang terakhir yaitu quote. Nah, selanjutnya bisa disimak videonya baik-baik. Langsung saja kepada yang poin pertama, yaitu perjalanan tentang pendidikan saya. Nah, saya ini berpendidikan dulu waktu umur saya masih, kalau nggak salah itu menuju ke 5 tahun lah ya, 5 tahun sampai 6 tahun. Dan itu kalau nggak salah di umur berarti saya di tahun 2007 atau enggak 2008 mungkin, sepertinya saya sedikit lupa. Saya bersekolah di TK Aisyah 1 Makam Haji Kartasura. Nah, setelah lulus TK saya lanjut bersekolah di SD Negeri Totosari Surakarta, dan saya lulus SD pada tahun 2015 atau 2014. Saya setelah SD melanjutkan bersekolah di SMP Negeri 2 Kartasura selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018. Nah, yang anehnya itu waktu saya lulus SMP, saya itu melentang jauh banget, jauh sekali. Karena kan saya memang domisilinya tinggal di daerah Kartasura. Akan tetapi memang karena perintah dari orang tua, saya setelah lulus SMP saya bersekolah di SMK, dimana SMK itu bertempat dari rumah saya itu sangat jauh. Jadi saya merantau dari Kartasura ke Salatiga. Nah, saya masuk SMK itu tahun 2018 dan saya lulus di tahun 2021. Saya selama di SMK itu di SMK Negeri 1 Salatiga tinggal bersama teman-teman di asrama, dan saya merasa senang karena saya mempunyai teman dari berbagai daerah. Setelah lulus saya melanjutkan studi di kampus sekarang, yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta, mengambil prodi pendidikan mengambil prodi bimbingan dan konseling Islam pada tahun 2021 sampai sekarang. Langsung saja lanjut ke poin yang kedua tentang perjalanan karir saya. Nah, sebagai mahasiswa mungkin tidak lain jika mahasiswa itu ingin istilahnya seperti menyambilah atau buat sampingan bekerja. Saya selama berkuliah sudah menjalani berbagai macam pekerjaan, mulai dari yang pertama yaitu bekerja di part-time ST, yang kedua bekerja di ruko jus buah, yang ketiga ikut bersama tetangga saya membantu catering, dan yang terakhir ini saya bekerja sebagai SPG. Kenapa saya mengambil SPG? Karena dulu basic saya waktu SMK itu saya jurusannya pemasaran, dan saya dulu pernah PKL kayak di toko Ramayana department store. Jadi saya sudah punya skill tentang ilmu marketing. Nah, walaupun pekerjaan saya melenceng jauh dengan jurusan saya saat ini yaitu bimbingan dan konseling Islam, tapi saya merasa bangga karena berkat pekerjaan ini yang sekarang saya menjadi SPG event, saya bisa membayar kuliah saya sendiri. Karena jika dilihat dari nominalnya gaji itu juga alhamdulillah cukup untuk saya. Poin yang ketiga dan keempat, nah, yaitu tentang pengalaman pribadi saya terkait pendekatan behavioral dan RIT. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama saya tinggal di Salatiga atau merantau. Awalnya itu kenapa kok saya bisa sampai ke Salatiga?
juga kan ingin yang terbaik untuk anaknya, untuk masa depan. Ya sudah, saya memberanikan diri untuk bersekolah di Salatiga. Selama saya di Salatiga SMK Negeri 1, saya tinggal di asrama. Nah, selama saya di asrama itu saya mengalami culture shock, karena kan saya sebagai anak perantauan yang tinggal di kota orang, dari Solo berpindah ke Salatiga. Nah, saya tidak punya teman, saya merasakan saya itu sendiri, saya itu introvert gitu loh. Dan perilaku saya itu juga lebih ke mengurung diri, sampai pada suatu hal ada teman yang menghampiri saya, mengajak saya untuk merubah perilaku saya, dimana perilaku saya itu yang dari awalnya introvert, alhamdulillah saya bisa menjadi orang yang extrovert, gampang berbaur. Karena kalau saya tidak dipaksa untuk merubah perilaku saya, nanti konsekuensinya kembali ke saya sendiri, dimana saya tidak mempunyai teman, dan cara berpikir saya pasti juga tidak akan berubah. Selama saya di Salatiga, alhamdulillah saya banyak mengalami perubahan dari yang berpikir irasional menjadi berpikir rasional. Kalau dari orang tua, selama saya 3 tahun di perantauan, alhamdulillah orang tua memberikan reinforcement positif. Mereka kayak memberikan reward kepada saya. Orang tua pernah bilang kepada saya, kalau kamu bisa menjadi pribadi atau membentuk perilaku yang lebih baik dari sebelumnya, nanti akan ada reward. Nah, setelah saya lulus, saya dibelikan satu cincin oleh ibu saya sebagai rasa terima kasih karena sudah mau bertahan di perantauan, walaupun yang awalnya mengalami berbagai banyak rintangan, culture shock, entah dari perilaku, pikiran dan lain-lain, tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, cerita saya tentang kisah pribadi terkait pendekatan rasional dan RIBT. Untuk yang terakhir yaitu quotes poin kelima. Quote dari saya yaitu, kamu berharga dan punya nilai, jadi jangan lihat orang lain menjatuhkanmu. Cukup sekian dari saya. Apabila saya selama penyampaian biografi atau perjalanan saya singkat ini terdapat kesalahan,